warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat Hermina. Selamat datang di podcast Rumah Sakit Hermina Bogor. Siang ini untuk bincang-bincang sehat kita dengan saya Dr. Sabrina. Hari ini saya nggak sendiri nih, jadi saya ditemenin sama Dr. Puri. Beliau adalah dokter saraf yang praktek di Rumah Sakit Hermina Bogor. Apa kabar dok? Sehat? Baik. Dokter? Mungkin sebelum kita bincang-bincang, dokter bisa memperkenalkan diri dulu, dokter. Ya. Selamat siang, sahabat Hermina. Saya Dr. Puri Ayu Arditi, spesialis saraf, bekerja di Rumah Sakit Hermina Bogor kurang lebih sudah 6 tahun. Ya. Kali ini saya diminta untuk membicarakan mengenai stroke ya. Iya dok, bener dok. Jadi kemarin kan baru ada berita itu dok, ditemukan presenter yang lumayan kondang. Jadi ditemukan tidak sadarkan diri saat sedang aktivitas. Nah, indra bekti ya dok. Jadi memang sempat ada kasus perdarahan di otak. Jadi seperti yang kita ketahui, perdarahan di otak kan cukup berbahaya dok. Iya. Jadi mungkin kita ingin sharing nih ke sahabat-sahabat Hermina untuk mengenali kira-kira perdarahan di otak itu tanda-tanda awalnya seperti apa saja dok. Yang paling sering untuk tanda perdarahan tuh umumnya sakit kepala. Sakit kepala Ya. yang dominan ya dok ya berarti ya. Pertama kali, dan itu pun nanti bisa tergantung perdarahannya seberapa luas dan progresifnya bisa ditambah dengan gejala lain. Yang paling sering juga setelah sakit kepala kesadarannya mulai turun. Jadi mungkin komunikasinya jadi kurang bagus gitu ya dok ya. Iya, Tidak. dibangunin juga susah atau bicaranya ya. udah mulai ngaco. Terus selain sakit kepala sama mungkin komunikasi yang turun, kesadaran yang menurun, kalau tanda-tanda lain dok, ada nggak dok? Bisa muntah tanpa kan misalnya ini biasanya kan umumnya pasien muntah kalau ada mual atau nyeri perut. Kalau ini tidak ada sakit kepala tapi muntahnya sampai muncrat panjang. Oh siap. Kayak proyektil kalau istilahnya ya dok ya. Biasanya dok, perdarahan di dalam kepala ini bisa disebabkan karena apa saja dokter? Untuk faktor resiko atau mungkin penyakit yang mendasari, kira-kira apa saja dok? Paling sering adalah darah tinggi, hipertensi. Hipertensi yang tidak terkontrol ya dok ya? Yang tidak ya? terkontrol. Kan sangat sulit ya pasien kalau tidak bergejala. Pasien umumnya juga sering bilang tidak ada sakit kepala, walaupun tensinya tinggi, tidak pernah berobat. Jadi didiamkan saja, yang lama-lama nanti tentu akan merusak pembuluh darah, lebih gampang rapuh. Makanya bisa terjadi robekan pembuluh darah di otak. Gitu. Jadi memang sebenarnya faktor resiko ini yang harus kita kelola dengan baik gitu ya dok, biar tidak muncul si perdarahan di kepala tadi. Ya. Kira-kira tuh dok, selain hipertensi, untuk hipertensi sendiri apa aja nih yang harus diperhatikan oleh sahabat Hermina dok? Kan banyak tuh dok mungkin tidak kontrol, tidak minum obat-obatan teratur. Nah untuk mencegah agar tidak terjadi sampai ke taraf pecah pembuluh darah, kira-kira bisa ngapain aja dok? Oh ya sahabat Hermina, selain dari hipertensi masih ada beberapa faktor resiko lain, yaitu pertama obesitas, berat badan berlebih, kemudian ada pasien dengan riwayat diabetes. Ini kalau tidak salah yang artis presenter ini juga ada riwayat hipertensi dan diabetes yang mungkin nggak terkontrol ya. Iya, penyakit dasarnya berarti hipertensi sama diabetes ya dok ya. Kemudian yang paling sering juga nih yang para laki-laki merokok. Aduh. Merokok tuh gak cuma sakit jantung tapi menyebabkan pecah pembuluh darah juga. Ya jadi emang harus dikelola faktor risikonya. Kalau misalnya darah tinggi harus rutin dan tiap bulan harus kontrol ke dokter untuk cek tekanan darahnya. Kemudian untuk lifestyle-nya selain berhenti merokok juga olahraga rutin. Itu yang kadang-kadang suka kelupaan dok, olahraga. Nah, itu malah harusnya 250 menit dalam seminggu. Jumlah olahraganya. Kurangi garam juga untuk pola hidup. Kemudian untuk diabetes ya tentu untuk mengurangi karbohidrat atau gula-gula ya. Banyak juga kemudian dari gaya hidup seperti bergadang, kurang tidur, gaya hidupnya udah makannya tidak bagus, kemudian gaya hidup
insomnia, kurang tidur, sama. Jadi faktor resiko ya dok ya? Ya, memperjelek darah tingginya ya, hipertensinya. Sebenarnya sih kalau misal sudah terdiagnosa dengan perdarahan otak dok, yang paling sering dilakukan apa dok? Apakah semuanya harus tindakan atau mungkin ada yang tidak memerlukan tindakan? Biasa seperti apa dok? Jadi kalau misalnya sahabat Hermina ada keluhan saraf ya, sakit kepala, kemudian di CT scan ditemukan perdarahan, tergantung dari besar luasnya perdarahan dan lokasi perdarahannya di mana dan jenis perdarahannya juga seperti apa. Jadi akan ada syarat-syaratnya, misalnya kalau jenis perdarahannya di jaringan otak dengan luasnya banyaknya perdarahan lebih dari 30 cc dengan kesadarannya juga masih baik, akan diindikasikan untuk operasi saat itu juga. Kemudian kalau jenis perdarahan lain yang ada perdarahan di selaput otak, itu juga ada beberapa syaratnya, kurang dari 3 hari bisa tapi lewat dari 3-14 hari itu dalam masa pemantauan dahulu, nggak buru-buru untuk operasi. Baru setelah lewat fase 14 hari 21 hari pun baru dilihat dengan penunjang kembali CT angiografi, baru dilakukan tindakan. Nah dari bedah sarafnya tertentu juga tindakannya jenisnya apa. Jadi memang sebenarnya kalau sudah terdiagnosa dengan perdarahan otak jadi panjang ya dok ya perawatannya dok. Ya. Dan apalagi kalau besar ya mengancam nyawa. Tapi bisa sembuh nggak dok kira-kira kalau untuk perdarahan otak ini dok? Tergantung tadi ya, kalau misalnya luasnya dan besarnya, lokasinya di mana. Kalau misalnya kecil perdarahannya dan letaknya kita bilang masih di otak bagian atas, itu insya Allah masih lebih bisa bagus, ya prognosisnya lebih bagus. Dan makin cepat pasien dibawa ke rumah sakit, ya insya Allah juga lebih bagus keluarannya. Berarti yang kayak tadi sahabat Hermina, kalau ada gejala sakit kepala, terus muntah menyemprot ya dok ya, penurunan kesadaran, langsung dibawa anggota keluarganya untuk ke IGD ya dok ya, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu ya dok ya. Langsung segera tanpa ditunda-tunda. Karena biasa juga semakin lama kita menunda maka hasilnya semakin nggak bagus ya dok ya berarti ya. Iya. Kan berarti otaknya pun juga makin tertekan oleh perdarahannya. Dan penyembuhannya nanti juga lebih lama, cacatnya pun juga lebih panjang angka kesembuhannya. Mungkin itu saja sahabat Hermina untuk podcast kita hari ini. Jadi hari ini kita membahas perdarahan otak seperti tadi yang sudah disampaikan. Untuk gejala-gejala awal yang penting diperhatikan, yang pertama kesadaran, kedua ada sakit kepala atau tidak, ketiga adakah muntah yang menyemprot atau tidak. Kalau ada gejala langsung dibawakan ke IGD untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan selain itu bila ada keluhan-keluhan lain seperti sakit kepala, tapi sakit kepalanya yang masih bisa ditahan ya, yang sifatnya kronik, mungkin sakit kepala dalam 3 bulan terakhir naik turun, atau mungkin ada keluhan lain seperti bicara pelo atau kebas-kebas, boleh mungkin nanti konsultasi ke dokter Puri selaku dokter saraf yang berpraktek di rumah sakit kita. Untuk jadwal dokter Puri nanti akan kita cantumkan di bawah, jadi nanti teman-teman bisa langsung konsultasi ke dokter Puri untuk terkait masalah kesehatannya, seperti itu. Itu aja podcast kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Terima kasih sahabat Hermina yang udah join. Terima kasih dokter. Nanti mungkin kita bisa sharing-sharing lagi ya dok untuk topik yang lainnya. Terima kasih.